Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah teknik yang belum pernah saya share sebelumnya, sebuah teknik yang belum pernah saya ajarkan kepada siapapun sebelumnya, dan teknik ini, rahasia ini saya ajarkan kepada Anda hari ini ya. Nah, apa itu? Yaitu rahasia Authority Site Strategy, yaitu merankingkan kata kunci tanpa backlink sama sekali. Nah, bagaimana teknik Authority Site Strategy ini? Nah, dalam materi ini akan saya bahas step by step, langkah demi langkah secara terperinci ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, teknik ini sangat rahasia ya. Teknik ini sangat rahasia, artinya teknik ini tidak banyak yang tahu, maka hari ini saya buka untuk Anda ya. Dan memang untuk mempraktekkan materi ini butuh sedikit biaya ya. Artinya kita tidak bisa menggunakan tools yang gratis atau hal-hal lain yang mungkin butuh biaya tambahan ya. Nah, di sini untuk mempraktekkan rahasia teknik authority strategi ini, teknik membangun sebuah situs seolah-olah menjadi situs authority ini, Anda membutuhkan biaya lebih ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih kriteria situs authority tersebut ya. Oke. Nah, kriteria situs authority ya. Yang pertama, kriteria situs authority itu adalah konten dan artikel yang berkualitas ya. Nah, biasanya situs authority itu memiliki konten yang berkualitas yang ditulis melalui pengalaman, ditulis melalui penelitian dan lain sebagainya, sehingga hasilnya itu otentik ya, sehingga bisa menjadi rujukan bagi orang lain ya dalam membahas sebuah permasalahan. Nah, itu yang pertama, konten dan artikel yang berkualitas. Ciri yang kedua, kriteria kedua situs authority adalah web atau theme yang SEO friendly ya. Nah, biasanya situs authority itu memiliki theme yang sederhana ya, theme yang ringan sehingga SEO friendly ya, sangat mudah, sangat ringan ya, sehingga sangat mendukung ketika user mengetikkan sebuah kata kunci, situs authority itu muncul ya, karena theme-nya ringan sehingga loadingnya cepat. Nah, itu salah satu kriteria situs yang sangat disukai oleh Google ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah situs authority itu adalah eGet domain, artinya domain berumur ya. Nah, apa itu kriteria eGet domain? Nah, eGet domain bisa disebut, sebuah domain bisa disebut eGet domain adalah situs yang sudah berusia 3 tahun ke atas ya. Nah, jika 3 tahun ke bawah itu masih terbilang situs baru ya, domain baru ya. Nah, kriteria situs authority itu sudah berumur lebih dari 3 tahun ya. Nah, seperti itu. Yang keempat, situs authority itu memiliki DA dan PA, domain dan domain authority dan page authority ya, trust flow ya, dan citizen flow yang tinggi ya. Nah, situs authority memiliki DA dan PA yang tinggi. Nah, saya contohkan di sini ya. Saya contohkan di sini misalkan situs Kompas ya atau situs Detik. Nah, ini situs-situs authority lokal ya. Nah, di sini saya cek ya. Saya cek domain authority dari detik.com itu 92, hampir mendekati perfect ya. 92% ini domain authority-nya. Kemudian linking root domain ya. Situs yang melink ya menuju root domain itu 340.000 backlink, dan keyword yang dirankingkan oleh detik.com ini 30.000 KW ya. Keyword dirankingkan oleh situs detik.com ini ya, dan spam skornya sangat sedikit sekali, yaitu 1% ya. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Kemudian situs authority ini adalah situs yang sosial media friendly. Artinya dia juga viral ya secara sosial media, sehingga visitor yang datang ke situs ini tidak hanya dari search engine namun juga dari sosial media ya. Kemudian yang keenam, kriteria situs authority ini adalah memiliki indeks yang besar di Google ya. Nah, di sini saya contohkan. Nah, situs detik.com memiliki indeks 366.000 indeks artikel ya. Dan ini sangat banyak sekali ya. Dan
dari 366.000 artikel ini, indeks ini, detik.com merankingkan 30.000 lebih ya kata kunci. Dan Anda bisa bayangkan, seandainya satu hari satu visitor saja, maka dia satu hari mendapatkan 30.000 visitor ya. Nah, coba kita cek berapa visitornya ya. Anda bisa cek di sini di SimilarWeb. Kita cek ya berapa jumlah visitor dari situs detik.com ini ya. Nah, di sini Anda perhatikan ya berapa visitor per bulan dari situs detik.com ini ya. Nah, Anda perhatikan di sini global rank-nya 237 ya. Jadi sangat tinggi ya. Untuk global country rank Indonesia, dia menduduki urutan situs ya nomor 8 ya, atau besar ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini total visitornya per bulan. Nah, Anda perhatikan di sini sangat-sangat masif ya. Nah, di sini terakhir bulan Agustus ya. Nah, di sini visitor Agustus 2019 visitornya mencapai 160 juta per bulan. Coba Anda bayangkan. Seandainya situs ini menggunakan monetis dengan Google AdSense ini masuk, uang masuknya udah puluhan juta, ratusan juta ini ya. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Nah, oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, kemudian kriteria berikutnya ya dari situs authority ini adalah memiliki konten yang banyak ya. Nah, karena dia memiliki konten yang banyak, maka dia otomatis memiliki indeks yang besar di Google ya. Nah, itulah dia beberapa kriteria dari web authority atau situs authority. Nah, dalam materi ini saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana situs Anda akan kita akan meniru ya. Kita akan mencontoh, kita akan mencontek teknik kriteria ini sehingga situs Anda akan dianggap situs authority oleh Google, sehingga dengan mudah Anda akan merankingkan kata kunci untuk artikel untuk kata kunci yang Anda bidik ya. Kemudian selanjutnya, poin-poin selanjutnya adalah apa keuntungan membangun web authority ya. Nah, yang pertama, indeks yang besar di search engine ya. Karena situs authority itu memiliki postingan yang banyak, maka otomatis dia akan memiliki indeks yang besar di search engine. Nah, seperti yang telah kita perhatikan tadi ya. Nah, di sini detik.com ya memiliki indeks 366.000 di search engine Google ya. Kemudian situs authority memiliki returning visitor yang banyak ya. Nah, karena artikel dari situs authority ini adalah artikel yang berkualitas, maka otomatis visitor itu dia akan merasa puas ya setelah membaca artikel tersebut, sehingga dia di lain hari dia akan kembali untuk membaca artikel tersebut ya. Dan keuntungan yang ketiga dari situs web authority adalah bisa merankingkan long tail keyword dengan sendirinya. Nah, inilah yang akan kita tuju ya. Inilah tujuan kita untuk membangun situs authority, yaitu bisa merankingkan long tail keyword dengan sendirinya ya. Nah, kita contohkan tadi situs detik.com itu ya. Nah, situs detik.com ini karena dia sudah dianggap authority oleh Google, maka setiap kali dia melakukan postingan secara otomatis dia akan mendapatkan ranking ya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap situs authority oleh Google, maka Google sudah menganggap ya setiap artikel yang diposting oleh detik.com ini adalah artikel yang terpercaya dan berkualitas ya. Karena secara logika, jika kita menggunakan logika ya, detik.com tidak mungkin melakukan link building untuk sebanyak ini artikel ya. 366.000 tidak mungkin kenapa dia bisa meranking untuk 30.000 keyword ini tanpa backlink ya. Artinya sebagian memang dilakukan link building oleh detik.com ya, baik itu secara natural atau mungkin secara manual ya. Namun tidak mungkin dia melakukan backlinking untuk sebanyak ini ya. Nah, terus mengapa dia bisa meranking? Karena dia sudah menjadi situs authority, sehingga setiap artikel yang dia posting dia sudah mendapatkan trust di Google, sehingga otomatis Google akan menempatkan artikelnya di page 1 ya, tanpa backlink sama sekali. Nah, inilah yang akan kita tiru ya dari situs web authority ya. Nah, kemudian keuntungan situs web authority berikutnya adalah memiliki market yang jelas ya.
itu temanya news ya, berita, apakah itu health, apakah itu internet marketing, apakah itu tentang bisnis. Nah, jadi market dari situs authority itu jelas ya. Nah, seperti detik.com ini dia lebih ke news ya, sama dengan kompas.com ya. Kemudian selanjutnya, situs authority memiliki basis pengguna yang terus berkembang, baik itu melalui search engine maupun sosial media ya. Karena rankingnya di search engine sudah bagus, maka dia akan memiliki returning visitor yang sangat banyak ya, dan jumlah yang masif ya. Begitu juga dia juga mendapatkan kiriman pengunjung dari sosial media ya. Kemudian selanjutnya, keuntungan dari situs web authority adalah indeks artikel yang sangat cepat ya. Nah, karena situs authority sudah mendapat kepercayaan di mata search engine seperti Google, maka setiap dia melakukan postingan maka sangat cepat di indeks Google ya. Nah, itulah dia kelebihan atau keuntungan dari situs web authority. Nah, langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk membangun situs yang kelihatan authority ya. Jadi kita bukan membangun situs authority sebenarnya ya, karena memang ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, dan juga membutuhkan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Namun di sini kita membangun situs yang seolah-olah dianggap authority oleh Google. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah dia yang akan kita bahas ya dalam video terperinci berikutnya ya. Nah, di sini saya jabarkan poin-poinnya saja dulu. Nah, adapun langkah demi langkahnya nanti akan saya buatkan video tersendiri ya. Oke. Nah, langkah yang pertama, bagaimana cara membangun situs seperti situs authority? Yang pertama adalah kita menggunakan eget domain ya. Kita menggunakan eget domain. Kenapa demikian? Karena jika Anda membangun sebuah situs dari nol, maka itu sangat sulit ya, sangat sulit untuk membangun sebuah situs seperti situs authority ya. Nah, salah satu ciri utama dari situs authority adalah dia memiliki domain yang berumur. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membangun situs kita seolah-olah dia adalah situs authority adalah kita menggunakan eget domain. Nah, bagaimana cara mencari eget domain untuk money-site ini sudah saya ajarkan pada materi sebelumnya, yaitu materi tentang cara mencari eget domain untuk money-site ataupun PBN ya. Anda bisa merujuk ke sana, Anda pelajari lagi bagaimana cara mencari eget domain, saya sudah ajarkan caranya secara rinci ya. Nah, yang kedua, setelah Anda mendapatkan eget domain yang berkualitas ya, ciri-ciri kriteria eget domain yang berkualitas juga sudah saya ajarkan secara terperinci pada video sebelumnya, yaitu mulai dari apakah eget domain itu sudah diindeks atau belum, apakah dia sudah pernah banned AdSense dan lain sebagainya, apakah historinya bersih dari situs-situs spam dan lain sebagainya. Ini sudah saya ajarkan ya. Anda silakan tonton kembali videonya bagaimana cara mencari eget domain yang benar. Setelah Anda mendapatkan eget domain ya yang tepat, yang benar, sesuai dengan niche ya. Ini niche perlu sesuai dengan niche yang Anda inginkan, apakah itu kesehatan, apakah itu elektronik, apakah itu otomotif dan lain sebagainya. Setelah Anda selesai menemukan eget domain yang tepat ya sesuai dengan keinginan Anda, maka langkah selanjutnya adalah Anda mengganti name server ya. Nah, setelah Anda mengganti name server, Anda install WordPress ya. Setelah selesai Anda install WordPress, kemudian Anda setting situs ya, baik itu anda pilih theme, kemudian setting plugin ya, kemudian Anda setting permalink, pasang Google Analytics dan lain sebagainya. Nah, setelah situs itu ready ya, sudah selesai, Anda setting secara on page semuanya, maka kita mulai melakukan reset KW ya. Setelah kita melakukan reset KW, maka kita lakukan posting artikel ya. Nah, untuk melakukan posting artikel ini kita pakai tools berbayar ya. Nah, nanti kita akan menggunakan tools bagaimana caranya untuk memposting ribuan artikel sekaligus. Nah, inilah yang kita lakukan agar situs kita memiliki indeks yang besar di Google, maka kita akan melakukan postingan sebanyak-banyaknya, dan itu mustahil Anda lakukan secara manual ya. Jadi kita butuh tools ini. Nah, itu sebabnya mengapa saya di awal mengatakan teknik ini membutuhkan biaya lebih ya, karena kita akan melakukan cara ekstrim ya untuk situs ini, domain ini, maka kita membutuhkan biaya untuk membeli keperluan yang kita butuhkan untuk membangun sebuah situs yang seolah-olah authority ya. Nah, setelah kita melakukan postingan sebanyak mungkin ya, kalau bisa ribuan nanti ya, maka beberapa minggu kemudian kita akan melakukan
cek indeks dan cek ranking ya. Nah, setelah itu sebelum kita jika situs Anda sudah memiliki indeks yang besar di Google dan rankingnya pun sudah bagus, maka kita mulai melakukan monetize ya. Kita akan melakukan monetize situs ya, apakah itu menggunakan AdSense, apakah itu affiliate, apakah itu Amazon, apakah itu dropship dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya rasa ini saja dulu ya, prolog ya atau permulaan bagaimana cara merankingkan kata kunci tanpa backlink, yaitu dengan menggunakan teknik authority set strategy. Nah, pada video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut ya, step by step, langkah demi langkah membangun situs Anda seolah-olah situs authority ya. Oke, saya rasa itu saja. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, terima kasih.